Kami di sini kelompok 2, kami membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah biomedis dasar 2. Sebelum itu, izin sama kami untuk memperkenalkan nama karena ada pepatah mengatakan, "Kenal maka tak sayang." Perkenalkan, nama saya Intan Buruhamu sebagai narator dan tema saya. Saya Aku Rambola Unidi. Saya Isti Rambudi Madara. Saya Jubin Ceteka Prai. Di sini kami akan menjelaskan. Sebelum itu, perlu kita tahu apa sih itu sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur yang berfungsi untuk pertukaran gas, terutama oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh manusia. Sistem cara kerjanya, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Setelah itu, kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian organ sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung yang akan dijelaskan oleh Aku. Hidung adalah organ pertama dalam sistem pernapasan manusia, di mana tempat keluar masuknya udara. Di dalam hidung terdapat relung hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua ada selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan suhu yang masuk ke dalam tubuh. Organ kedua yaitu paru akan dijelaskan oleh Lisa. Atau tenggorokan adalah saluran yang menghubungkan hidung dan mulut, laring ke esofagus, di mana faring berfungsi sebagai jalur untuk udara yang masuk ke dalam tubuh. Yang organ ketiga yaitu laring yang akan dijelaskan oleh Lisa. Laring terletak di antara faring dan trakea, berfungsi untuk menghasilkan suara dan melindungi saluran pernapasan saat menelan. Selanjutnya organ keempat yaitu trakea yang akan dijelaskan oleh Crisanthus. Adalah saluran pernapasan yang menghubungkan ke laring paru-paru, terdiri dari cincin-cincin rawan supaya agar tetap terbuka. Selanjutnya organ kelima yaitu bronkus yang akan dijelaskan oleh Aku. Adalah bagian dari sistem pernapasan yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari trakea ke mulut. Selanjutnya organ keenam yaitu bronkiolus yang akan dijelaskan oleh Lisa. Alveolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang mengarah ke alveolus, di mana bronkiolus berfungsi untuk mengarahkan udara ke bagian paru-paru. Organ ketujuh yaitu alveolus yang akan dijelaskan oleh Juminten. Alveolus adalah kantung udara kecil di ujung bronkiolus, tempat pertukaran gas terjadi, dikeliling oleh kapiler darah di mana oksigen diserapkan dan karbon dioksida. Selanjutnya organ terakhir yaitu paru-paru yang akan dijelaskan oleh Crisanthus. Paru adalah organ dalam sistem pernapasan yang terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Dan paru-paru berfungsi untuk pertukaran gas. Kita telah mengetahui bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. Saatnya kita mengetahui penyakit apa saja yang terdapat dalam sistem pernapasan pada manusia. Di mana yang pertama ada penyakit asma, yang kedua ada tuberkulosis atau TBC, yang ketiga ada pneumonia, dan keempat ada influenza. Di mana penyakit yang pertama akan dijelaskan oleh Aku yaitu asma. Asma adalah penyakit kronis yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Gejalanya ada batuk, sesak napas, dan dada terasa tertekan. Selanjutnya penyakit kedua yaitu tuberkulosis atau TBC yang akan dijelaskan oleh Lisa. Tuberkulosis atau TBC adalah infeksi bakteri yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Adapun gejala dari tuberkulosis yaitu batuk yang terkadang disertai darah, demam, kelelahan, dan lemas. Selanjutnya penyakit ketiga yaitu pneumonia yang akan dijelaskan oleh Crisanthus. Ini adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Gejalanya batuk, sesak napas, dan nyeri dada. Adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan. Adapun gejalanya yang pertama batuk, demam,
dan kelelahan. Cara pengobatan dari penyakit tersebut adalah pengobatan penyakit dalam sistem pernapasan bervariasi tergantung jenis dan penyebabnya. Umumnya, pengobatan dapat meliputi penggunaan obat-obat antibiotik untuk infeksi, terapi oksigen untuk penyakit kronis, serta perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok dan berolahraga secara teratur. Dapat kami simpulkan dari penjelasan kami yaitu, sistem pernapasan adalah sistem yang kompleks dan vital bagi kehidupan. Berfungsi untuk menyediakan oksigen yang diperlukan dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk limbah. Kesehatan sistem pernapasan sangat penting untuk fungsi tubuh yang optimal, dan gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Doa kami semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.